Salam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan menuntun kita sampai hari ini. Tema renungan saya adalah jangan menghakimi. Saudara, orang yang suka menghakimi itu merasa diri paling benar. Justru mereka yang merasa paling benar, mereka berani menghakimi orang lain. Mereka berani menilai hidup orang lain. Kalau orang tidak merasa dirinya benar, dia akan hati-hati menilai hidup orang lain. Bagaimana dia mau menilai hidup orang lain kalau Anda saja belum tentu benar? Ada orang-orang yang suka menghakimi, berusaha kelihatan benar di depan orang lain, padahal belum tentu mereka sendiri benar. Orang-orang yang suka menghakimi fokusnya salah. Fokusnya selalu kelemahan orang lain, bukan kelebihan, bukan hal-hal yang baik. Tetapi selalu cari kesalahan orang. Orang-orang yang sukanya menghakimi, jangan berpikir Anda yang paling benar. Orang-orang yang suka menghakimi, ini hobinya duduk di kumpulan gosip, komunitas gosip, membicarakan hidup orang lain, masalah orang lain, menilai anak orang lain. Herannya, hobinya ngomongin orang, tapi nggak suka nolongin orang. Jangan ngomong kalau nggak nolong. Ngomongin urusan rumah tangga orang, kita menolong atau tidak? Ngomongin hidup orang lain, kita nolong nggak? Matius pasal 12 ayat 36 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Ingat, dengan siapa kita duduk hari ini akan menentukan masa depan kita. Jangan duduk sama orang-orang yang suka cemooh. Mazmur pasal yang pertama ayat yang pertama bilang begini, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Kalau Anda ingin bahagia, kata firman Tuhan, jangan lakukan 3 hal ini. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya begini, jangan duduk sama orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka mencemooh orang lain, suka menilai hidup orang lain. Yesus sangat marah melihat kemunafikan, kefasikan, kejahatan, keserakahan, tetapi Yesus menunjukkan kemurahan kepada orang yang berdosa. Mengapa Yesus marah melihat kemunafikan, tetapi Yesus bermurah hati kepada orang berdosa? Karena orang-orang yang munafik merasa dirinya benar, itu sulit dihajar. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang kedua ayat 16 sampai 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 17, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Yesus datang bukan untuk orang-orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang berdosa. Artinya begini, orang-orang yang merasa dirinya benar gak akan pernah datang sama Tuhan. Kalau kita merasa sehat, kita gak akan ke dokter. Kalau kita merasa pintar,
kita nggak akan pernah belajar. Kita nggak akan butuh Tuhan kalau kita merasa benar. Hati-hati kalau kita merasa diri kita sendiri hebat, kita kuat, kita nggak akan mengandalkan Tuhan. Itu maksud firman Tuhan. Yesus datang justru buat orang-orang yang merasa mereka masih butuh Tuhan. Mereka masih butuh dibenarkan. Kalau Yesus saja datang buat orang berdosa, kenapa kita justru menghakimi mereka? Yesus nggak suka kemunafikan, karena orang-orang munafik itu cuma fokus sama penampilan luar saja. Kita akan terjebak ke dalam kemunafikan ketika kita hanya mempedulikan pendapat orang banyak daripada pendapat keluarga kita sendiri. Apakah hidup kita sudah berguna? Apakah hidup kita sudah jadi berkat bagi mereka? Kita akan terjebak ke dalam kemunafikan kalau kita cuma peduli penampilan luar saja. Di dalam Matius pasal yang ke-23 ayat 27-28 berkata begini, Yesus mengecam orang-orang Farisi, dikatakan begini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Yesus benci kemunafikan, karena kemunafikan membuat orang gak belajar. Kemunafikan membuat orang gak sadar diri. Saudara, kemunafikan membuat orang tidak memperbaiki diri dan berubah. Jangan urusin hidup orang lain, urus hidup kita dulu baik-baik. Makanya di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-12, orang yang mau melayani syaratnya ini. Dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Jangan suka menghakimi orang. Matius pasal yang ke-7 ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati melemparkan penghakiman, penilaian atas hidup orang lain. Hati-hati menilai hidup orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sidang jemaat-Mu. Biarlah Roh Kudus yang ambil alih untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.